Selamat pagi Indonesia. Selamat bertemu kembali ya dalam diskusi kita kali ini. Kemarin saya menunjukkan pada Anda mengenai Jawa Pos ini ya. Nah, ini ada beritanya tentang ini ya. Di sini disebutkan uang 27 miliar untuk urus kasus BTS dikembalikan. Wah, saya waktu membaca itu kurang cermat. Karena saya cuma melihat ada gambar ini ya, tapi saya judulnya tidak terlalu saya itu ya. Ternyata di sini ada mengenai ini, ada uang untuk mungkin kata kasarnya untuk menyuap ya, untuk menyuap Kejaksaan Agung supaya masalah korupsi 8 triliun lebih itu tidak diurus gitu ya. Wah, saya salah gitu. Nah, saya dengan teman-teman ingin sekali mencari tahu ya, karena kalau dilihat 27 miliar itu adalah uang yang diselewengkan ya. Padahal 8 triliun lebih. Loh, kemana ini? Kok ini cuma 27 miliar? Tadi katanya waktu saya dengar anunya itu dikembalikan. Loh, terus yang 7 sekian triliun itu kemana? Nah, mari kita lihat ya. Pertama kita lihat video di sebelah saya ini ya, ini televisi di sebelah saya ini mengenai kronologi bagaimana John Plate itu ya, John G. Plate yaitu pertama diperiksa terus kemudian menjadi tersangka ya. Kita lihat kronologinya dulu ya. Jadi ini kita lihat ya, sebentar lagi ini ya, televisi baru saya nyalakan. Nah, ini ya, kita lihat Menteri Komunikasi dan Informatika John Gerard Plate telah kita dengarkan aja. Tahanan Salemba sejak 17 Mei 2023 hingga 20 hari mendatang. Ia ditahan karena diduga terlibat tindak pidana korupsi. Nah, ini rupanya masalah kejadian tindak pidana korupsi ini diduga dilakukan BTS. Plate dalam proyek penyediaan menara base transceiver station 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung tadi mengatakan, Plate sudah 3 kali diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Proyek yang diduga dijadikan tempat korupsi Plate itu sudah berlangsung sejak 2020 hingga 2022. Atas hasil pemeriksaan tersebut, penyidik meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Dugaan tindak pidana korupsi ini dilakukan Plate bersama dengan sejumlah orang. Menurut tim penyidik Kejaksaan Agung, para tersangka terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa dan mengondisikan proses lelang proyek. Padahal, proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo dilakukan untuk memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, 3T. Rencananya, Kominfo merencanakan membangun 4.200 menara BTS di berbagai wilayah Indonesia. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menyatakan jumlah kerugian negara di perkara dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G Kominfo berjumlah 8,032 triliun rupiah. Terdiri dari biaya kegiatan penyusunan kajian hukum, markup harga dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Dikutip dari berbagai sumber, kasus ini merebak sejak paruh kedua tahun 2022, setelah ditelusuri Kejaksaan Agung. Pada 2 November 2022, Kejaksaan Agung mulai menetapkan status perkara korupsi itu ke tahap penyidikan. Pada 4 Januari 2023, Kejaksaan Agung mulai menetapkan sejumlah tersangka, di antaranya Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto. 25 Januari hingga 7 Februari 2023, jumlah orang yang ditetapkan sebagai tersangka bertambah,
Mereka adalah Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Anang disangka sengaja mengeluarkan peraturan khusus untuk menutup peluang bagi calon peserta tender dalam proyek pembangunan 4.200 menara BTS di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Sehingga dia mengatur supaya vendor tertentu bisa menang lelang proyek itu. Galumbang Menak menjadi tersangka dengan tuduhan memberikan masukan dan saran kepada Anang yang bertujuan menguntungkan vendor, konsorsium, dan perusahaan yang bersangkutan sebagai salah satu penyuplai perangkat infrastruktur proyek BTS 4G. Yohan Suryanto sebagai tersangka karena diduga memanfaatkan posisinya sebagai tenaga ahli di HUDEF UI untuk membuat kajian teknis yang mengakomodasi kepentingan Anang. Tujuannya untuk melakukan markup harga yang lebih mahal. Sedangkan Mukti Ali menurut tim penyidik melakukan pemufakatan jahat dengan Anang agar PT FI ditetapkan sebagai pemenang dalam proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G, dan Irwan Hermawan diduga melakukan pemufakatan jahat dengan Anang dalam rangka mengarahkan penyedia tertentu sebagai pemenang dalam pembangunan infrastruktur BTS 4G. Plate sendiri diperiksa tim penyidik Kejaksaan Agung pada 14 Februari 2023 sebagai saksi, lalu berlanjut hingga 15 Maret 2023. Tersangka sebelumnya pada 17 Mei 2023 kembali diperiksa dan langsung ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan. Joni diperiksa selama 2 jam oleh 4 orang tim penyidik Kejagung. Fokus pemeriksaan adalah keterlibatan Joni sebagai Menkominfo dan pengguna anggaran dalam proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 SD 2022. Plate ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TEP 21F2FD205/2023 tanggal 17 Mei 2023. Untuk mempercepat proses penyidikan, Joni ditahan selama 20 hari terhitung sejak 17 Mei 2023 SD 5 Juni 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, berdasarkan surat perintah penahanan nomor PRIN 21F2FD205/2023 tanggal 17 Mei 2023. Tersangka disangka melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Yungto. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Yungto. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Kita sudah tadi ya mendengarkan ya, disesuai dengan usulan teman-teman saya, Pak, sebaiknya direkam aja ya. Tadi itu semua direkam supaya jelas kata-katanya dan bilangannya yang ditampilkan juga gitu ya. Oh sebentar, ini televisinya saya matikan dulu ya, saya matikan dulu. Nah ya, nanti akan ada lagi ya, akan saya masukkan lagi mengenai ya minggu lalu sudah kita diskusikan mengenai siapa John Plate itu minta dibebaskan ya, itu tidak jelas juga ya, sudah ada undang-undangnya dilanggar segala macam, tapi hanya dikatakan ingin dibebaskan karena dikatakan semuanya tidak tepat ya, padahal itu sudah ada berkas ya, berkas pemeriksaan ya, BAP itu ya, itu sudah ditandatangani, berarti dia sudah setuju bahwa apa yang dikatakan itu sudah benar
diskusinya itu juga benar. Nah, sekarang mari kita lihat mari kita lihat videonya ya, untuk bagaimana dia ingin dibebaskan ya, mengatakan bahwa tuduhannya tidak benar. Nah, mari kita lihat sekarang. Nah ini ya, ada 6 terdakwa Saya dulu. akan bacakan Ya, berita yang ada di Jawa Pos tanggal kasus 5 dengan Juli korupsi pengadaan 2023. BTS 4G. 6 terdakwa kasus dugaan Kita korupsi dengarkan, ya. pengadaan infrastruktur BTS 4G bakti Kominfo duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 3 terdakwa mendengarkan surat dakwaan dari jaksa, 3 lainnya menyampaikan eksepsi. Johnny G. Plate adalah salah seorang terdakwa yang menyampaikan eksepsi. Nota keberatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ada itu 2 sidang dibacakan ternyata ini ya. penasihat hukumnya, Ahmad Cholidin. Inti isi 3 eksepsinya mendengarkan adalah membantah dakwaannya, dakwaan sedangkan yang jaksa. lainnya menyampaikan eksepsi. Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, Plate didakwa Ini, telah memperkaya isi diri sendiri eksepsinya dengan ya. nilai 17,8 miliar rupiah. Plate juga disebut telah menerima sejumlah uang yang berkaitan dengan proyek BTS 4G Bakti Kominfo serta pernah menerima fasilitas dari terdakwa lain. Menurut Cholidin, dakwaan tersebut tidak benar. Terdakwa tidak pernah menerima fasilitas yang didakwakan dan tidak pernah mengetahui adanya pemberian uang dari terdakwa lain. Menurut dia, dakwaan yang ditujukan kepada kliennya tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Karena itu, dakwaan tersebut harus batal demi hukum, dakwaannya terhadap atau hukum, setidak-tidaknya demi hukum. dinyatakan tidak dapat diterima. Pihak Plate memohon agar majelis hakim menerima eksepsi dan membuat putusan sela. Salah satu permohonan Plate dalam eksepsi adalah meminta majelis hakim tidak memeriksa perkara. Dia juga memohon agar majelis hakim memerintah JPU mengeluarkannya dari tahanan. Tidak terima dituduh Memerintahkan seperti kepada itu. penuntut umum untuk membebaskan Tapi 8 terdakwa dari miliarnya tahanan. kemana? Masuk ke 8 Sementara triliun. itu, 2 Kemana? terdakwa lain yang kemarin membacakan eksepsi adalah mantan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan Yohan Suryanto. Di ruang sidang yang berbeda, Galumbang Menak Simanjuntak, Mukti Ali, dan Irwan Hermawan menjalani sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Irwan Hermawan adalah salah seorang terdakwa yang disebut memberikan sejumlah fasilitas kepada Plate. Dalam surat dakwaan, jaksa menyampaikan bahwa Irwan Hermawan yang pernah menjadi komisaris di PT Solitech Media Synergi telah memperkaya diri sendiri melalui proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo senilai 119 miliar rupiah. Perbuatan yang dilakukan Irwan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 8 triliun rupiah lebih. Magdir Ismail yang menjadi penasihat hukum Irwan menyatakan bahwa kemarin pihaknya telah menerima pengembalian uang 27 miliar rupiah. Namun, dia tidak membuka identitas orang yang mengembalikan uang puluhan miliar dalam pecahan mata uang asing itu. Menurut Magdir, pihaknya masih mencari waktu untuk menyerahkan uang tersebut kepada kejaksaan. 27 miliar Sebelumnya, diberikan, Magdir seperti menyampaikan, kita baca dalam di BAP Jawa Post tadi kliennya ya. mengakui telah memberikan uang 27 miliar rupiah. Uang itu diberikan kepada seseorang yang disebut sebagai Z, aliran dana Berita 27 acara, miliar rupiah dari Irwan kepada Z serupa pemeriksaan dengan BAP besaran itu uang ya. yang diklarifikasi Kejaksaan Agung kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Magdir mengakui, Menteri sempat ada olahraganya kena juga pihak-pihak ini. yang berupaya mengurus perkara dugaan korupsi BTS 4G Kominfo pada akhir tahun lalu. Mereka meminta sejumlah uang dengan dalih bisa menghentikan Kejaksaan ada di Agung Jawa Post menangani ya. kasus tersebut. Untuk mengurus proses perkara sehingga tidak akan dilanjutkan. Tetapi, semuanya itu ternyata tidak ada yang benar, tidak ada kejadian. Kita tidak pernah tahu uang itu sampai kemana. Itu tadi kita sudah lihat ya, beberapa videonya ya, jadi tentang
dua ya, kita lihat dua itu tentang pertama kronologi, yang kedua penolakan menjadi itu. Nah sekarang kita lihat ya, supaya kita bisa mengambil kesimpulan atau membayangkan apa yang terjadi ya. Jadi memang ini kita dengan teman-teman ingin tahu apa yang terjadi ya. Terus disetujui 3 artikel ini yang kita muat. Nah sekarang mari kita lihat komentar dari Pak Mahfud ya, mengenai mengenai penentuan si John itu menjadi menjadi tersangka ya. Jadi kita lihat sekarang sebentar ini. Nah, sekarang kita lihat ya Pak Mahfud MD. Menko Polhukam Mahfud MD ikut bersuara terkait penetapan tersangka dan penahanan Menkominfo Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung. Mudah-mudahan terbaca ya. Plate ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur base transceiver station bakti Kominfo. Ya. Tetapi terkait penetapan tersangka dan penahanan kepada Pak Johnny G. Plate yang dilakukan Kejaksaan Agung harus dipahami bukan hanya sesuai hukum tetapi keharusan hukum. Kasus ini sudah cukup lama digarap oleh Kejaksaan dengan sangat hati-hati, ucap Mahfud dalam akun Instagramnya. Mahfud mengatakan penyelidikan dan penyidikan kasus itu dilakukan dengan cermat oleh Kejaksaan Agung sebab beririsan dengan tudingan politisasi. Apalagi saat ini mendekati tahun politik pemilu 2024. Wah ini keliru sedikit saja bisa dituduh politisasi hukum di tahun politik. Benar-benar di-clearkan ya. Kalau tidak yakin dengan minimal 2 alat bukti yang cukup, Kejaksaan tidak akan menjadikan siapapun sebagai tersangka. Menurut Mahfud, jika alat buktinya sudah cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka maka harus dilakukan. Menunda penetapan itu dengan alasan kondusivitas politik justru tidak tepat. Alat buktinya sudah ada 2 alat bukti. Tetapi jika sudah ada 2 alat bukti yang cukup kuat dan masih ditunda-tunda dengan alasan untuk menjaga kondusivitas politik, maka itu bertentangan dengan hukum. Jika sudah cukup 2 alat bukti, memang sudah seharusnya status hukumnya ditingkatkan, kata Mahfud. Mahfud meminta masyarakat percaya dengan proses hukum yang sedang berjalan. Ia memastikan akan ikut mengawal kasus tersebut. Jadi, yakinlah dan tunggu saja proses peradilan atas kasus yang dihadapi Pak Plate ini. Ya, proses pengadilannya. Sebagai Menko Polhukam, saya akan terus mencermati dan ikut mengawal. Johnny G. Plate ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung setelah menjalani pemeriksaan. Ia juga ditahan di rutan Kejaksaan Agung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah cukup bukti yang bersangkutan diduga terlibat, kata Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Kuntadi. Selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Johnny G. Plate dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Yungto pasal 18 U Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Nah, kembali ya bacanya di ayatnya dibacakan lagi di sini. Nah, mari kita lihat semuanya ya. Kita lihat dari 4 itu tadi ya, dari 3 itu ya kita sudah bisa membayangkan. Memang ini dijadikan satu untuk memudahkan kita melihat. Tetapi belum terlihat 8 triliun itu kemana. Nah, harus satu persatu kita lihat ya. Yang penting lagi adalah nanti akan kita diskusikan ya, ada 6 tersangka kalau nggak salah. Nah, dari sana kita akan tahu perannya apa aja, kemudian berapa yang mereka korupsi itu, siapa, berapa besar, oleh siapa, begitu ya. Nah, sekarang dari ketiga artikel itu, dari ketiga yang kita baca tadi, kita sekarang mulai mengambil bukan kesimpulan ya, poin-poin yang bisa buat kita memikirkan itunya, memikirkan hasil dari
diskusi yang ada di video ini. Nah, mari kita tonton ya. Ini sebenarnya bukan kesimpulan, tetapi semacam poin-poin yang harus menjadi pemikiran. Dari beberapa sumber ini dapat diambil beberapa poin penting, antara lain. 1. Berdasarkan pemeriksaan Johnny G, Plate sudah ditetapkan sebagai tersangka. 2. Sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang pasti juga ditandatangani oleh tersangka, maka penetapan sebagai tersangka untuk kelanjutan pemeriksaan dapat dilakukan. 3. Penetapan tersangka ini berdasarkan 2 bukti yang cukup kuat. 4. Apabila kemudian dalam sidang pengadilan ada penolakan mengenai status tersangka ini, maka harus ada alasan atau dasar bukti yang kuat. 5. Mungkin alat bukti ada yang ditolak oleh tersangka dalam berita acara pemeriksaan, tetapi berita acara pemeriksaan sudah ditandatangani tersangka. 6. Pak Mahfud berjanji akan mengawal perkara korupsi ini. 7. Sepertinya korupsi 8 triliun rupiah ini masih sangat gelap, karena beberapa bukti uang korupsi yang ditemukan masih sangat kecil. 8. Marilah kita semua mengawal masalah korupsi sebesar 8 triliun ini. Kita ambil, ya, sebetulnya bukan kesimpulan, tapi bahan-bahan pemikiran dari materi yang kita lihat tadi, untuk dihubungkan, ya, untuk kita ketahui sampai seberapa sih, uang itu dipakai, ya, siapa yang memakai dan siapa yang artinya berapa besar sih yang mengambil, siapa yang besar yang memakai. Ya, sulit sekali sih ngomongnya ya, karena kita sudah lihat ada 8 poin. Nah, itulah bagian-bagian nanti akan kita lihat sebagai sebagai pegangan ya, untuk melihat atau ingin tahu apa yang terjadi, ya, 8 triliun itu kemana saja, ya. Saya kira akan demikian, ya. Selamat pagi Indonesia, jangan lupa ya, kita sukseskan pemilu 2024.